Di bawah langit kelabu terminal Merak, aroma bensin dan keringat bercampur jadi satu, menggantung di udara seperti bau ketakutan yang tak pernah pergi. Di antara deru mesin bas dan teriakan kenek, nama Okeng botak bergema seperti kutukan. Dialah penguasa terminal, preman bertubuh kekar, kepala licin berkilat, dan mata tajam yang membuat siapapun menunduk sebelum bicara. Tak ada satu pedagang pun yang berani menatapnya lebih dari 2 detik. Terminal itu bagai kerajaan kecil, dan Okeng adalah rajanya. Ia memegang daftar pedagang yang wajib setor setiap sore, dari penjual gorengan sampai tukang ojek. Siapa yang telat, dihajar tanpa ampun. Bagi Okeng, kekerasan bukan sekadar alat, melainkan bahasa kekuasaan. Anak buahnya, Leman Kopel, Darto Serut, dan Beben Keling, menjadi anjing penjaga yang selalu siap menyalak saat perintah keluar. Sore itu, angin laut membawa debu asin dan kabut tipis dari dermaga. Okeng duduk di bangku tua depan warung, mengisap rokok kretek sambil menghitung uang hasil palakan. Hidup enak itu kalau orang lain takut sama kita, gumamnya sombong. Leman Kopel terkekeh, memperlihatkan gigi kuningnya. Yang berani lawan lu cuma malaikat, Eng. Mereka semua tertawa keras, suara tawa mereka seperti paku beradu dengan besi karatan. Namun di sudut terminal yang sepi, ada sosok kecil yang tak menunduk. Seorang nenek tua dengan wajah keriput dan langkah terlatih, membawa pikulan berisi sapu lidi dan sapu ijuk. Dialah Nenek Sarem, perempuan renta yang baru beberapa hari berjualan di situ. Meski tubuhnya rapuh, tatapannya menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, ketenangan yang menusuk. Orang-orang memperingatkannya untuk tidak berjualan di wilayah Okeng, tapi ia hanya tersenyum tipis dan berkata, yang mencari rezeki tak akan takut pada manusia. Okeng memperhatikannya dari jauh. Nenek itu belum setor, iya. Katanya datar, matanya menyipit. Darto Serut langsung berdiri, menyalakan rokok dan berkata, belum, bos. Tapi katanya cuma jual sapu, hasilnya kecil. Okeng menyeringai. Kecil bukan alasan. Semua yang nginjak tanah sini harus bayar. Ia berdiri, menyampirkan jaket kulitnya, dan berjalan ke arah nenek itu dengan langkah berat yang membuat tanah bergetar halus. Nenek Sarem berhenti merapikan sapunya ketika bayangan besar Okeng menutupi cahaya sore. Heh, Nek, ini wilayah siapa? Hah, bentak Okeng. Suaranya menggema, membuat burung gereja beterbangan dari atap bas. Nenek Sarem menatapnya lembut, tak sedikit pun bergeming. Aku hanya jual sapu, Nak. Tak ada niat melanggar, tapi kata-katanya malah membuat tawa kasar meledak dari bibir para preman. Leman Kopel menendang satu ikat sapu hingga beterbangan ke jalan. Okeng mendekat, mencengkeram bahu sang nenek. Kalau mau aman, bayar. Atau jangan pernah kelihatan lagi di terminal ini. Suaranya serak, penuh ancaman. Tapi di balik genggaman kasar itu, ia merasa sesuatu yang aneh, dingin menjalar dari kulit si nenek ke telapak tangannya, membuat bulu kuduknya berdiri. Nenek Sarem menatap matanya dalam-dalam, lalu berbisik lirih, yang tamak akan digulung oleh keserakahannya sendiri. Untuk sesaat, suasana terminal terasa hening. Angin berhenti berembus. Rokok di tangan Okeng padam sendiri, meski tak ada hujan. Darto dan yang lain saling pandang, merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Tapi Okeng menepis rasa takutnya dengan tawa keras. Ia mendorong nenek itu hingga terjatuh dan meludah di tanah. Dasar gila, kutukan gak bisa beli nasi, Nek. Katanya lantang. Mereka pergi sambil tertawa puas, meninggalkan Nenek Sarem duduk di antara sapu-sapu yang berserakan, matanya redup, tapi bibirnya menyunggingkan senyum yang menakutkan, seolah ia tahu, malam nanti, kutukan itu akan mulai bekerja. Malam turun pelan di terminal Merak. Lampu-lampu temaram berkedip, diselimuti kabut laut yang membawa bau garam dan solar. Terminal yang biasanya riuh kini tampak ganjil, sunyi seolah menahan napas. Di sudut tempat Nenek Sarem tadi terjatuh, sisa sapu-sapunya masih berserakan. Tak ada yang berani menyentuhnya, bahkan anjing liar pun hanya melintas cepat, melenguh pelan, lalu pergi. Seolah sapu-sapu itu menyimpan sesuatu yang tidak semestinya ada di dunia ini. Okeng botak duduk di warung milik Buyah, meneguk kopi hitam sambil tertawa bersama anak buahnya. Namun di balik tawanya, tubuhnya terasa tak nyaman. Sejak menyentuh bahu si nenek, tangannya seperti kedinginan, dan kulitnya pucat kehijauan. Ia mencoba menepiskan pikiran buruk itu. Ah, cuma masuk angin, katanya keras, menepuk dadanya. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang tak tenang.
Leman Kopel menatap keluar warung, ke arah tempat nenek Sarem biasa duduk. "Bos, aneh ya, sapu-sapu nenek itu nggak hilang juga. Biasanya tukang sapu terminal udah ambil buat dibakar." Okeng hanya mendengus. "Biarin, besok juga hilang sendiri. Nenek itu udah gue kasih pelajaran." Ia tertawa, tapi suaranya menggema aneh, seperti bergema di dalam gua yang dalam. Ketika malam semakin larut, hujan turun tiba-tiba, deras dan berat. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Di tengah guyuran itu, dari balik kabut, terlihat sosok nenek Sarem berjalan perlahan di antara deretan bas. Pakaian lusuhnya basah kuyup, tapi langkahnya tegak, matanya menatap lurus ke arah warung tempat Okeng duduk. Petir menyambar di kejauhan, menerangi wajah tuanya yang tampak tenang namun menggetarkan jiwa. "Bos, itu neneknya," seru Beben Keling dengan suara gemetar. Semua menoleh. Okeng yang tadinya santai langsung bangkit, menatap tajam keluar. Tapi saat kilat berikutnya menyambar, sosok itu hilang, lenyap begitu saja. Hanya sapu-sapu yang tadi berserakan kini tersusun rapi di tengah jalan, membentuk lingkaran sempurna. Air hujan mengalir di sekitarnya, tapi tak ada satupun tetes air yang masuk ke dalam lingkaran itu. "Apaan tuh?" gumam Darto Serut, suaranya bergetar. Ia melangkah mendekat, tapi tiba-tiba suara lirih menggema dari arah lingkaran sapu itu, suara yang halus namun menusuk tulang. Yang tamak akan digulung oleh keserakahannya sendiri, hujan mendadak berhenti, udara membeku, dan semua lampu terminal padam bersamaan. Dalam gelap gulita itu, hanya suara napas ketakutan yang terdengar. Ketika lampu kembali menyala, Darto sudah tergeletak di tanah, matanya membelalak kosong. Tubuhnya dingin, kaku, dan di tangannya tergenggam sebatang lidi dari sapu nenek itu. Okeng mundur 2 langkah, wajahnya pucat. "Apa-apaan ini?" ia berteriak, tapi suaranya nyaris tak keluar. Leman dan Beben panik, menyeret tubuh Darto menjauh, tapi lidinya tetap menempel di tangannya, seolah menyatu dengan kulitnya. Okeng mencoba menenangkan diri, tapi dalam hatinya mulai tumbuh rasa takut yang tak bisa ia tolak. Ia tak percaya pada kutukan, tapi semua yang terjadi terasa terlalu nyata. Hujan berhenti total, udara terasa berat, dan di kejauhan, suara lonceng kapal dari pelabuhan terdengar sayup, seperti peringatan dari dunia yang lain. Malam itu, terminal Merak tidak lagi sama, dan Okeng botak tahu, sesuatu yang mengerikan telah ia bangunkan. Pagi menyingsing dengan wajah muram di terminal Merak. Kabut tipis masih menggantung di antara bas yang parkir berjejer, seolah menutup mata pada kejadian malam tadi. Darto Serut sudah dimakamkan sebelum fajar, tanpa upacara, tanpa doa. Okeng dan anak buahnya mengubur diam-diam di belakang terminal, takut rumor kematian itu menyebar. Namun ketakutan justru tak ikut terkubur, ia menempel di dada mereka, membuat setiap langkah terasa berat. Okeng duduk di bangku beton, menatap kosong ke arah lapak nenek Sarem yang kini kosong. "Nenek sialan itu pasti punya guna-guna," gumamnya dengan rahang mengeras. Leman Kopel mencoba menenangkan, "Bos, mungkin Darto kena serangan jantung, kan?" Tapi kalimat itu malah membuat Okeng meledak. Jantung apaan? Tangan dia megang lidi itu sampai mati. "Gue lihat sendiri, Le." Suaranya parau, tapi di balik amarah itu ada ketakutan yang mulai menular ke anak buahnya. Beben Keling tiba-tiba menunjuk ke arah kios tua di ujung terminal. "Bos, lihat tuh." Mereka menoleh bersamaan. Di sana, di bawah sinar matahari yang redup, berdiri nenek Sarem dengan pakaian yang sama seperti kemarin. Ia sedang menyapu lantai terminal perlahan, wajahnya tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Okeng menggertakkan gigi. Berani banget dia balik ke sini. Ia berdiri, tangannya mengepal. "Kali ini gue habisin dia." Mereka berjalan mendekat. Orang-orang sekitar menyingkir cepat, tahu bahwa apapun yang akan terjadi bukan urusan mereka. Leman sempat menarik lengan Okeng pelan. "Bos, yakin nih, abis semalam," tapi Okeng menepisnya kasar. "Kalau gue takut sama nenek itu, gue bukan lagi raja terminal." Suara langkahnya menggema di lantai semen yang basah, berat dan penuh amarah. Ketika mereka sampai, nenek Sarem hanya berhenti menyapu dan menatap mereka tanpa kata. Angin laut bertiup kencang, meniupkan debu dan aroma garam. Okeng menatapnya dengan mata membara. "Lo pikir bisa main guna-guna di wilayah gue? Hah?" bentaknya. Nenek Sarem tidak menjawab, hanya memegang gagang sapunya lebih erat. Leman dan Beben berdiri di belakang Okeng,
gelisah, merasakan hawa dingin yang semakin pekat di udara. Bayar retribusi lo sekarang, atau gue bakar semua sapu lo. Okeng mengayunkan tangan, menepis sapu yang digenggam sang nenek. Tapi begitu tangan itu menyentuh gagang kayu, cahaya merah menyala sekejap dari ujungnya, seperti bara api hidup yang menyalakan udara di sekitarnya. Okeng menjerit, menarik tangannya yang kini melepuh, asap mengepul dari kulitnya. Apa ini?" teriaknya, matanya membelalak ketakutan. Nenek Sarem menatapnya dengan pandangan iba. "Kau sudah diperingatkan, nak, yang tamak akan digulung oleh keserakahannya sendiri." Suaranya lembut, tapi di telinga Okeng terdengar seperti petir yang memecah langit. Leman dan Beben mundur ketakutan, tapi tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Ujung sapu-sapu yang berserakan di sekitar mulai bergerak sendiri, berdiri tegak satu persatu, membentuk pusaran seperti badai kecil. Dalam hitungan detik, sapu-sapu itu berputar liar, membentuk pusaran angin yang menggulung debu, sampah, dan teriakan mereka. Orang-orang di sekitar hanya bisa menjerit, melihat tubuh Okeng dan dua anak buahnya terhempas oleh kekuatan tak terlihat. Ketika pusaran itu menghilang, hanya tersisa keheningan, dan di tengahnya berdiri Nenek Sarem, tenang, memegang sapu tuanya, menatap langit yang mulai mendung. Di tanah, 3 sapu lidi tertancap tegak, masing-masing di tempat Okeng dan anak buahnya jatuh. Sebuah pertanda bahwa kutukan baru saja dimulai. Malam turun seperti tirai hitam yang berat di atas terminal Merak. Hujan rintik-rintik membasahi aspal, memantulkan cahaya lampu jalan yang berkedip-kedip. Setelah kejadian siang tadi, terminal menjadi tempat yang menyeramkan. Orang-orang menutup kios lebih awal, para sopir memilih parkir jauh dari area tempat Nenek Sarem biasa duduk. Tak ada lagi yang berani menatap ke arah sana, sebab konon, saat senja tadi, terlihat 3 bayangan manusia berdiri di belakang sang nenek, lalu lenyap begitu saja bersamaan dengan petir yang menyambar langit. Okeng botak berbaring di dipan reot di kamarnya di belakang terminal. Tangannya yang melepuh kini dibalut kain putih, tapi rasa perihnya belum juga hilang. Ia memandangi dinding yang lembab, lalu menatap botol arak di meja kecil. "Bukan kutukan," bisiknya pada diri sendiri. "Cuma trik. Nenek itu dukun tua, itu aja." Namun setiap kali ia menutup mata, ia melihat sapu-sapu berputar di kepalanya, mendengar suara lirih yang tamak akan digulung oleh keserakahannya sendiri. Angin malam berdesir, jendela kamar terbuka sedikit, menimbulkan bunyi derit yang panjang. Dari celah jendela itu, Okeng melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di halaman belakang, di bawah gerimis, berdiri 3 sosok samar menyerupai Leman, Beben, dan Darto. Mereka menatapnya diam, mata kosong, tubuh pucat seperti batu yang diselimuti kabut. "Sial, pergi kalian!" teriaknya, lalu menendang kursi hingga roboh. Tapi ketika ia kembali melihat keluar, halaman itu kosong. Hanya ada air hujan dan bayangannya sendiri di genangan. Napasnya memburu. Ia meraih botol arak, meneguk hingga habis, berharap mabuk bisa menenggelamkan ketakutannya. Tapi justru saat itulah ia mendengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, 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 lambat, tapi teratur. "Siapa?" Suaranya serak, namun tak ada jawaban. Ketukan itu berlanjut, makin keras, seperti ritme jantungnya yang berpacu cepat. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu, dan di sana, tak ada siapapun, kecuali 1 sapu lidi yang berdiri tegak di depan ambang. Okeng terhuyung mundur. Sapu itu bukan sembarang sapu, ia mengenali ukiran kecil di gagangnya, ukiran yang sama dengan sapu milik Nenek Sarem. Angin tiba-tiba berhembus kencang, meniup kain pembalut tangannya hingga lepas. Di balik luka itu, kulitnya telah berubah keabu-abuan, mengeras seperti batu. Ia menatapnya ngeri, lalu berteriak memanggil anak buahnya, tapi tak ada yang datang. Terminal sudah sunyi. Di luar kamar, hujan makin deras, menimbulkan genangan yang berkilau seperti kaca. Dalam pantulan air itu, terlihat sosok Nenek Sarem berjalan perlahan melewati deretan bas, membawa sapu tuanya. Setiap langkahnya membuat lampu-lampu terminal padam satu persatu, hingga seluruh area tenggelam dalam kegelapan. Okeng memandangi dari jendela dengan tubuh gemetar, matanya membesar, tak mampu bergerak. Ketika petir menyambar, cahaya putih sekejap menerangi ruangan. Dan dalam pantulan cermin di depan tempat tidurnya, Okeng melihat sesuatu yang membuatnya menjerit histeris. Bayangan dirinya kini bukan lagi manusia, melainkan sosok batu hitam dengan mata kosong dan mulut menganga. Ia menoleh cepat,
Tapi cermin itu pecah, serpihannya memantulkan wajahnya yang mulai membatu. Hujan berhenti, keheningan menyelimuti terminal. Dari kejauhan, hanya terdengar suara sapu yang digesekkan perlahan di lantai basah. Iramanya pelan tapi menusuk, srek, 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 seolah ada tangan tua yang sedang menyapu dosa dunia. Malam itu, Terminal Merak resmi berubah menjadi tempat yang tak lagi hanya dihuni manusia, tapi juga penyesalan yang menjelma menjadi kutukan. Fajar merangkak lambat di atas Terminal Merak. Langit kelabu seperti abu, seolah menolak memancarkan cahaya. Kabut menggantung rendah, menelan bayangan bus-bus tua yang berkarat. Para pedagang tak lagi berani membuka lapak, dan cerita tentang Okeng botak yang membatu di kamarnya menyebar seperti api di tengah jerami. Tak ada yang berani mendekat ke ruangan itu, karena dari dalam, konon masih terdengar suara napas berat dan ketukan halus di jendela, seolah batu itu masih hidup. Di antara keheningan itu, Nenek Sarem berjalan pelan melewati deretan kios kosong. Sapu tuanya bergesekan dengan lantai, menimbulkan suara lirih yang menenangkan sekaligus mencekam. Orang-orang yang melihatnya menunduk, sebagian berbisik memohon doa agar kutukan tak menular. Namun bagi mereka yang paham ilmu tua, mereka tahu, yang berjalan di hadapan mereka bukan sekadar manusia, tapi penjaga keseimbangan, waris dari ajian kuno yang hanya muncul saat keserakahan manusia melampaui batas. Menjelang siang, langit mendadak gelap. Angin dari laut membawa aroma belerang dan desir halus seperti bisikan ribuan suara. Di tengah terminal, Nenek Sarem berhenti, menatap langit, lalu menutup matanya. Dalam pikirannya, terbayang wajah gurunya, seorang pria bersorban hitam dari masa lampau, Eyang Sutawijaya, pewaris ajian Bandung Bondowoso yang terakhir sebelum dirinya. Ajian itu bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengikat keserakahan dan menyeimbangkan dunia. Namun jika disalahgunakan, ajian itu bisa berubah menjadi kutukan abadi. Dulu, Nenek Sarem bukan siapa-siapa. Ia hanya anak yatim piatu yang diasuh di padepokan tua di kaki Gunung Karang. Di sanalah ia belajar tentang ajian Bandung Bondowoso, ilmu yang bersumber dari kekuatan batin dan kejujuran hati. Ia diajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada otot dan amarah, melainkan pada kemampuan mengendalikan diri. Namun ajian itu juga mengandung sisi gelap, siapapun yang menolak keseimbangan, akan ditelan oleh kekuatannya sendiri. Sore itu, di bawah rintik hujan yang mulai turun, Nenek Sarem berlutut di depan lapak lamanya. Ia menancapkan sapu tuanya ke tanah, menutup mata, dan membaca mantra yang lembut namun menggema di seluruh terminal. Wening ing rasa, sepi ing pamri, langgeng ing kebaikan, Bandung Bondowoso, nyawiji ing paseduluran langit lan bumi, suaranya bergetar, membuat udara seakan berdenyut. Batu tempat Okeng membeku bergetar pelan, retak halus mulai muncul di permukaannya. Dari celah retakan itu, keluar asap hitam pekat panas, berputar-putar seperti ular mencari mangsa. Itulah sisa keserakahan Okeng, yang kini tak lagi memiliki tubuh, hanya niat jahat yang menolak musnah. Nenek Sarem menatapnya tajam. "Kau masih belum belajar, nak," katanya lirih. Asap itu menjerit tanpa suara, lalu berusaha melingkupi tubuh sang nenek. Tapi Nenek Sarem mengangkat sapunya, dan dengan satu ayunan pelan, cahaya merah dari lidi-lidi itu memancar, menembus kabut hitam dan menghancurkan suara jeritan itu hingga lenyap. Angin berembus kencang, menyingkap awan gelap di atas kepala. Sinar matahari akhirnya menembus terminal yang muram. Batu Okeng pecah menjadi debu halus yang terbawa angin laut. Di tempatnya berdiri, hanya tersisa satu batu kecil berwarna merah, berkilau samar, simbol jiwa yang belum sepenuhnya tenang. Nenek Sarem memungut batu itu, memasukkannya ke dalam kain tua yang diikat di pinggangnya. Ia berdiri menatap laut, rambutnya menari di tiup angin. Ajian Bandung Bondowoso bukan untuk membalas dendam, katanya pada diri sendiri, tapi untuk menjaga agar manusia tak melupakan batas. Lalu ia melangkah pergi perlahan, meninggalkan terminal yang kembali sepi, hanya menyisakan suara angin dan bayangan sapu tua yang tegak di tengah jalan, menjadi penanda bahwa keadilan masih hidup meski tak lagi berbentuk tangan manusia. Sejak batu Okeng hancur menjadi debu, terminal Merak tak pernah benar-benar pulih. Siang hari memang terlihat normal, bus datang dan pergi, pedagang kembali membuka lapak, anak-anak berlarian membawa plastik bekas. Tapi begitu matahari mulai turun ke barat, suasana berubah. Angin laut membawa bisikan aneh, dan lampu-lampu terminal sering berkedip tanpa sebab. Orang-orang mulai percaya bahwa roh para preman yang mati di tempat itu belum tenang, gentayangan menunggu pengampunan yang tak kunjung datang.
Leman, Kopel dan Beben Keling, dua anggota terakhir dari geng Okeng, hidup dalam ketakutan. Setiap malam, mereka tidur di warung berbeda, tak berani menetap di satu tempat. Mata mereka sembab, wajah pucat, dan tubuh kurus karena tak bisa tidur nyenyak. Leman sering mengigau, memanggil nama Okeng sambil menjerit. "Eng, jangan tarik gua ke situ," katanya setiap kali terbangun. Beben hanya bisa menatap dengan mata merah, merasa ajalnya semakin dekat. Suatu malam, mereka berkumpul di belakang terminal, bersembunyi dari pandangan orang. "Kita harus minta maaf sama nenek itu," kata Beben dengan suara bergetar. Tapi Leman menggeleng keras. "Lu pikir gampang? Dia bukan manusia biasa, Ben. Gue lihat sendiri, sapu-sapu itu hidup. Gue nggak mau mendekat." Suaranya pecah, campuran antara marah dan takut. Hujan rintik mulai turun, menambah muram suasana. Di tengah perdebatan itu, angin berhembus dingin melewati tengkup mereka. Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan, srek, 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 seperti sapu yang digesekkan di lantai basah. Keduanya menoleh bersamaan, tapi tak ada siapapun. Hanya sapu lidi yang berdiri tegak di tengah jalan. "Beben," suara Leman bergetar, "itu tadi nggak ada di situ." Sebelum Beben sempat menjawab, sapu itu bergerak pelan, berpindah posisi seolah didorong oleh tangan tak terlihat. Leman mundur, wajahnya pucat pasi. "Gue bilang juga apa, ini bukan tempat manusia." Ia berlari, tapi baru beberapa langkah, ia terhenti. Tubuhnya menegang, matanya mendelik. Dari kegelapan muncul sosok Okeng, tapi bukan seperti dulu. Wajahnya setengah batu, tubuhnya retak, dan suaranya dalam seperti bergema dari dasar bumi. "Kalian meninggalkan gue, tanpa tobat," katanya pelan, tapi cukup untuk membuat darah mereka membeku. Beben berusaha berlari, tapi sapu-sapu di sekitar mereka bergerak sendiri, berputar membentuk lingkaran. Angin berpusar, membawa aroma tanah basah dan belerang. Di dalam pusaran itu, suara Nenek Sarem terdengar sayup, "Kalian diberi waktu untuk berubah." Tapi tak satu pun memilih jalan terang. Suara itu menggema di kepala mereka, membuat lutut mereka lemas. Satu persatu, tubuh mereka jatuh ke tanah. Leman berteriak terakhir kali sebelum kulitnya berubah keabu-abuan, membatu dalam posisi bersimpuh. Beben mencoba merangkak keluar, tapi sapu-sapu itu menancap di sekelilingnya, membentuk pagar hidup. Ia menatap ke langit sambil menangis, "Ampun, Nek, ampun," tapi sebelum kata terakhir keluar, tubuhnya mengeras, menjadi patung batu yang basah oleh hujan. Ketika badai berhenti, Nenek Sarem muncul di antara kabut. Ia berjalan perlahan melewati tiga patung batu itu, Okeng, Leman, dan Beben, yang kini membentuk setengah lingkaran di pinggir terminal. "Keadilan bukan balas dendam," bisiknya sambil mengusap sapunya ke tanah. "Ini hanyalah cermin agar manusia tahu, tak ada kekuatan yang bisa melawan nurani." Ia menatap ke langit yang mulai terang, lalu melangkah pergi, meninggalkan terminal yang kini benar-benar sunyi, hanya disaksikan oleh tiga wajah batu yang menatap kosong ke arah laut. Malam kembali menurunkan kegelapan di atas terminal Merak, dan di antara kabut asin yang datang dari laut, terdengar desiran halus, seperti napas dari dunia lain. Ketiga patung batu yang dulu adalah Okeng, Leman, dan Beben kini berdiri kaku di pinggir terminal. Tapi malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Retakan kecil muncul di permukaan patung Okeng, memancarkan cahaya merah samar. Dari dalam batu itu, terdengar suara berat, penuh amarah dan penderitaan. "Aku belum kalah." Cahaya itu semakin terang, membuat udara di sekitar bergetar. Suara bus-bus yang biasanya ramai kini lenyap, semua hewan melata menjauh. Dari sela retakan batu, asap hitam merembes keluar, panas, pekat, dan hidup. Ia memutar di udara, membentuk wajah Okeng botak dengan mata menyala merah darah. Itu bukan lagi manusia, melainkan sisa keserakahan dan dendam yang menolak tenang. "Gue nggak akan tunduk sama kutukan nenek itu. Terminal ini milik gue," raungnya, menggema hingga ke pelabuhan. Dari kejauhan, Nenek Sarem yang sedang duduk di surau tua membuka matanya perlahan. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Batu merah yang dulu ia simpan di kain pinggangnya mulai bergetar panas, seolah memberi tanda bahwa jiwa yang ia ikat telah memberontak. "Kau belum siap melepaskan dunia, Nak," gumamnya pelan. Ia berdiri, menggenggam sapunya erat, dan berjalan menuju terminal yang kini diselimuti kabut tebal dan aura jahat. Ketika Nenek Sarem tiba, asap hitam telah menelan sebagian terminal.
Poster dan papan nama beterbangan, kaca kios pecah satu persatu. Di tengah pusaran asap itu, wujud Okeng muncul sepenuhnya, raksasa hitam setinggi 2 meter dengan kepala botak bercahaya merah. Lu pikir bisa murung gue selamanya, Nek? Gue bakal balas semua yang lo ambil dari gue. Teriaknya sambil mengangkat tangan yang kini berisi bara api. Nenek Sarem berdiri tegak, wajahnya tetap tenang meski angin menerpa tubuh tuanya. Aku tidak mengambil apapun darimu, Okeng, jawabnya lembut, yang hilang adalah hatimu sendiri. Ajian Bandung Bondowoso hanya memantulkan apa yang ada di dalam jiwa. Namun kata-kata itu malah membuat Okeng mengamuk. Ia menghantam tanah dengan tinjunya, dan ledakan api memecah lantai terminal, membuat bus-bus terguling dan kaca pecah berantakan. Sapu di tangan Nenek Sarem mulai bersinar merah muda. Ia menancapkannya ke tanah, dan cahaya menjalar seperti akar ke seluruh terminal, melawan kegelapan yang berputar di udara. Ajian Bandung Bondowoso, woning ing rasa, sepi ing pamri, bisiknya sambil memejamkan mata. Suaranya lembut, tapi getarannya menghentak seluruh ruang, membuat asap hitam memekik, berubah menjadi jeritan ratusan roh yang tersesat. Okeng berusaha melawan, tapi setiap langkahnya terasa berat. Api di tubuhnya padam sedikit demi sedikit, berganti retakan batu yang menyala. Nenek, tolong, gue, gak kuat, suaranya berubah lirih, penuh ketakutan. Mata merahnya kini memancarkan air mata darah. Nenek Sarem mendekat, menyentuh dahi raksasa itu dengan sapu tuanya. Ketenangan bukan bisa kau rebut, Nak. Itu harus kau pasrahkan. Dalam sekejap, tubuh Okeng hancur berkeping, menjadi debu merah yang berputar ke langit. Terminal hening, hujan rintik mulai turun, membasuh semua debu dan bara yang tersisa. Nenek Sarem menatap langit yang kini mulai cerah, lalu berbisik, keadilan telah kembali pada tempatnya. Ia melangkah perlahan meninggalkan terminal, sementara di tanah tempat Okeng terakhir berdiri, tumbuh bunga merah kecil dari retakan semen, tanda bahwa bahkan dari kebusukan dan dosa, kadang masih tumbuh penyesalan yang indah. Fajar menyingsing di atas terminal Merak yang kini sunyi. Sisa hujan malam tadi masih menetes di atap bas yang berkarat. Di tengah terminal yang seolah baru bangkit dari bencana, Nenek Sarem berdiri dengan tatapan dalam ke arah bunga merah yang tumbuh di bekas tempat Okeng lenyap. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma asin laut bercampur tanah basah, namun ada sesuatu yang terasa ganjil di udara, seperti bisikan yang datang dari masa lalu. Nenek Sarem menutup matanya. Di dalam benaknya, terbayang sosok kakek tua bersorban putih, guru yang dulu menurunkan ajian Bandung Bondowoso kepadanya. Suaranya bergema pelan di dalam ingatan, ajian ini bukan untuk kekuasaan, tapi untuk menimbang jiwa. Siapapun yang hatinya gelap, akan terperangkap oleh kekuatan dirinya sendiri. Nenek Sarem menghela napas panjang, kini ia mengerti mengapa Okeng dan kawan-kawan terjerat dalam kutukan yang mereka buat sendiri. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari arah pelabuhan, beberapa orang datang berlari, wajah mereka ketakutan. Nenek, di sana, di ujung dermaga, ada bayangan hitam muncul lagi. Teriak seorang pemuda. Nenek Sarem menatap tajam ke arah laut, dan benar, dari kabut tipis, tampak gumpalan asap hitam kecil, berputar-putar di atas air seperti mencari bentuknya. Tapi kali ini, auranya berbeda. Lebih tenang, lebih terarah. Ia melangkah mendekat, langkahnya mantap meski tubuh tuanya mulai gemetar. Di tepi dermaga, angin laut meniup rambut putihnya yang kusut, dan di sana, gumpalan itu perlahan berubah wujud menjadi sosok seorang pemuda muda berwajah teduh. Bukan Okeng, melainkan arwah lamanya, jiwa muda yang dulu pernah baik, sebelum dikuasai amarah dan keserakahan. Nek, suaranya lembut, nyaris seperti anak kecil. Terima kasih udah buka jalan buat gue pulang. Air mata menetes di pipi keriput Nenek Sarem. Kau sudah menemukan jalanmu, Nak? Tanyanya pelan. Arwah Okeng tersenyum samar, wajahnya damai untuk pertama kalinya. Dulu gue pikir dunia cuma tentang siapa yang paling kuat, tapi ternyata, yang paling kuat itu yang bisa ngalahin dirinya sendiri. Perlahan, tubuhnya berubah menjadi cahaya putih, memudar bersama kabut pagi, meninggalkan aroma wangi bunga melati di udara. Orang-orang yang menyaksikan dari jauh terdiam. Mereka menatap Nenek Sarem dengan mata yang kini penuh hormat, bukan iba. Beberapa pemuda bahkan menunduk, merasa malu atas kelakuan mereka di masa lalu. Salah satu dari mereka, Rian, mendekat dengan mata berkaca-kaca. Nek, ajarkan aku tentang ajian itu. Aku ingin menjaga terminal ini,
bukan menakutinya lagi. Nenek Sarem menatapnya lama, lalu tersenyum. Ajian ini bukan untuk bertarung, nak. Ini tentang memahami hati, tentang menyatukan diri dengan alam dan rasa. Ia lalu mengangkat sapu tuanya, menunjuk ke arah matahari yang mulai naik. Kalau kau bisa membersihkan dunia tanpa menyentuhnya, baru kau siap belajar. Kalimat itu menggema di hati Rian, seperti mantra yang menanamkan harapan baru. Dan sejak hari itu, terminal Merak berubah. Bukan lagi tempat para preman berkumpul, tapi menjadi tempat orang-orang yang mencari ketenangan. Di antara suara bas dan deburan ombak, kisah Nenek Sarem dan Okeng Botak menjadi legenda yang selalu diceritakan sopir dan pedagang, sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di jiwa yang mau merendah. Terminal Merak kini sepi, hanya suara angin dan deburan ombak yang terdengar di kejauhan. Namun di sudut gelap, bayangan Okeng Botak yang tersisa, jiwa setengah gelap yang tak bisa tenang, berdiri diam, menatap arah laut dengan mata merah yang menyala samar. Tubuhnya tak lagi utuh, hanya berupa kabut hitam yang menjerit setiap kali terkena sinar matahari. Malam itu, ia merasakan kehadiran Nenek Sarem di dekatnya. "Kau datang lagi, Nek." Suaranya serak, nyaris terdengar seperti bisikan. Nenek Sarem melangkah pelan, sapu tuanya menyapu tanah basah, meninggalkan garis cahaya merah muda di belakangnya. "Nak, kau masih punya waktu untuk memilih," katanya lembut. "Kau bisa menebus semua kesalahanmu, atau tetap dalam amarah dan mati dalam kekosongan." Angin malam berhembus deras, membawa aroma laut dan tanah basah yang bercampur, menciptakan atmosfer menegangkan. Okeng merasa jantungnya berdetak cepat, dan untuk pertama kalinya, ketakutan murni merasuki dirinya. "Gue, nggak bisa," gumamnya lirih. "Gue udah terlalu jauh, semua yang gue lakukan, nggak bisa dibalikin." Tapi Nenek Sarem menggeleng. "Tidak ada kata terlambat, nak. Yang penting kau mau mengakui dan melepaskan keserakahan itu. Hanya dengan itu, kau bisa bebas." Cahaya dari sapu tuanya berkilau lebih terang, menyinari kabut hitam yang mengelilingi Okeng. Okeng merasakan tubuhnya mulai berubah, kabut hitamnya tersedot perlahan ke dalam cahaya itu. Tapi rasa sakit muncul bersamaan, setiap dendam dan keserakahan terasa seperti terbakar dari dalam. "Ah ampun, Nek, tolong, gue nggak sanggup lagi," teriaknya. Suara itu bergema, menyentuh hati setiap orang yang berada di terminal, bahkan burung-burung yang terbang di atas pun berhenti sesaat, seolah ikut merasakan penderitaan. Nenek Sarem mendekat, menempatkan sapunya tepat di hadapan Okeng. "Lepaskan semua yang tak seharusnya kau bawa. Aku tidak akan menyakitimu, tapi kau harus melepaskan segalanya." Okeng menunduk, air mata bercampur kabut hitam yang masih menempel di tubuhnya. Perlahan, ia merasakan beratnya amarah, dendam, dan keserakahan keluar dari dirinya, larut dalam cahaya yang memancar dari sapu. Dalam hitungan detik, kabut hitam itu lenyap sepenuhnya, meninggalkan sosok Okeng yang baru, bukan manusia seutuhnya, tapi jiwa yang damai. Tubuhnya kembali samar dan menyatu dengan cahaya. Ia berlutut, menunduk di depan Nenek Sarem. "Terima kasih, Nek, karena masih memberi gue kesempatan," katanya lirih, suaranya kini tenang, tanpa amarah atau dendam. Nenek Sarem tersenyum lembut. "Ingat, Nak, pengampunan sejati bukan hanya tentang meminta maaf. Itu tentang memahami kesalahanmu, memperbaikinya, dan mengubah hati. Kalau kau pilih jalan itu, terminal ini akan tetap aman, dan jiwamu akan damai." Suara angin malam seolah setuju, berdesir lembut, membawa harapan baru di udara basah terminal Merak. Dan malam itu, Okeng berdiri perlahan, menatap terminal yang kini tenang. Ia tahu jalan masih panjang, namun untuk pertama kalinya, ia merasakan kebebasan sejati, bukan dari kekuatan tangan atau amarah, tapi dari hati yang mampu memaafkan dirinya sendiri. Terminal Merak pun terasa ringan, seolah semua beban gelap yang menimpa tempat itu mulai hilang perlahan, meninggalkan ruang bagi kehidupan yang baru dan damai. Pagi cerah menyambut terminal Merak dengan cahaya hangat yang menyapu seluruh area. Tidak ada kabut misterius, tidak ada bayangan hitam, hanya suara burung camar dan deburan ombak yang bercampur dengan deru bas yang datang dan pergi. Para pedagang membuka lapak mereka dengan tenang, menyapa sopir dan penumpang yang berlalu lalang. Terminal yang dulu penuh ketakutan kini terasa seperti rumah yang aman bagi semua orang. Di tengah lapak yang bersih, berdiri satu sapu tua, tegak di tengah jalan. Sapu itu tak lagi hanya alat pembersih, ia menjadi simbol, tanda bahwa keadilan dan keseimbangan telah kembali.
Nenek Sarem duduk di dekatnya, menatap para pedagang yang tersenyum lega. Rambut putihnya diterpa angin, wajahnya tenang, dan matanya memancarkan kebijaksanaan yang membuat orang-orang yang melihatnya merasa damai. Beberapa pedagang muda, termasuk Rian, mendekat. "Nek, ajari kami menjaga terminal ini," katanya penuh hormat. Nenek Sarem tersenyum tipis. "Ajian Bandung Bondowoso bukan untuk menakut-nakuti. Ia untuk menjaga hati manusia tetap seimbang. Kalau kalian bisa memahami itu, terminal ini akan selalu aman." Para pemuda menunduk, merasa diberi tanggung jawab yang besar namun mulia. Di sisi dermaga, bunga merah yang dulu muncul di bekas tempat Okeng berdiri kini tumbuh subur, mengeluarkan aroma harum yang menenangkan. Beberapa orang yang lewat berhenti sejenak, mengagumi keindahan yang muncul dari kisah gelap masa lalu. Mereka tahu, bunga itu adalah simbol pengampunan, pertobatan, dan kebangkitan jiwa yang tersesat. Angin laut membawa bisikan lembut, seolah mengulang kata-kata Nenek Sarem malam-malam sebelumnya, yang tamak akan digulung oleh keserakahannya sendiri. Tapi kali ini, kata-kata itu tidak menakutkan, justru mengingatkan setiap orang untuk hidup dengan hati bersih dan saling menghormati. Terminal bukan lagi wilayah siapapun, melainkan rumah bersama yang dijaga oleh kesadaran dan kehati-hatian. Nenek Sarem berdiri, mengangkat sapunya, dan menyapu perlahan jalan utama terminal. Setiap sapuan meninggalkan jejak cahaya lembut yang segera memudar, seolah menegaskan bahwa keseimbangan bukan tentang permanen, tapi tentang perhatian dan kesadaran yang terus diperbarui. Anak-anak bermain di dekatnya, tertawa riang, tanpa rasa takut. Suasana itu berbeda sekali dari ketakutan yang dulu menyelimuti setiap sudut. Di ujung terminal, terlihat bayangan samar tiga sosok batu, Okeng, Leman, dan Beben. Namun kini, mereka tidak menakutkan. Patung-patung itu hanya menjadi peringatan, bukti bahwa keserakahan membawa kehancuran, dan pengampunan memberi kesempatan untuk berubah. Orang-orang berlalu dengan tenang, menatapnya sekilas, lalu tersenyum, sadar bahwa kehidupan tetap berjalan meski masa lalu kelam pernah hadir. Sore menjelang, Nenek Sarem melangkah pergi perlahan, meninggalkan sapu terakhirnya di tengah terminal. Para pedagang menatapnya dengan hormat, menyadari bahwa mereka telah menjadi saksi sejarah, kisah tentang kekuatan hati, pengampunan, dan keseimbangan. Terminal Merak kini resmi berubah menjadi tempat yang tenang, aman, dan hidup, simbol dari sebuah pelajaran bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tangan atau otot, tapi dari hati yang bijaksana dan bersih.